Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik pengurus dan anggota DPD Golkar Papua Barat periode 2020-2025. Menjaga Kamtipmas Kapolres Manokwari terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik pengurus dan anggota DPD Partai Golkar Papua Barat periode 2020-2025. Sekretaris Bidang Penanganan Bencana. Sempat tertunda pelantikan pengurus DPD Golkar Papua Barat periode 2020-2025 akibat pandemi COVID-19 yang dijadwalkan pelantikan sebelumnya di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya melantik pengurus dan anggota DPD Golkar Papua periode 2020-2025 yang berlangsung pada Kamis malam 2 September 2021 di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat. Prosesi pelantikan itu diawali dengan pembacaan ikrar Partai Golkar dan penyerahan panji Partai Golkar dari Ketua Umum DPP Golkar kepada Ketua DPD Papua Barat Lambert Jitmau. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap agar pengurus DPD Golkar Papua Barat wajib memenangkan pemilu karena secara persentase jumlah suara Partai Golkar pada pemilu lalu 66,3% dari target 60%. Airlangga menjelaskan kemenangan ini menjadi modal yang besar dan artinya Papua Barat wajib hukumnya memenangkan kemenangan dan pertahankan kemenangan. Saya atas nama pribadi dan pengurus DPP mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat dan dengan harapan apa yang disampaikan Ketua insya Allah bisa dicapai. Amin. Saya juga mengapresiasi dalam pilkada kemarin Papua Barat menang di atas target nasional. Dari target 60%, Papua Barat menang 66,3%. Dan kita ketahui bersama bahwa Papua Barat dalam pileg kemarin juga memenangkan Partai Golkar. Jadi tentu kemenangan demi kemenangan ini menjadi modal yang besar, modal pokok, dan artinya Papua Barat wajib hukumnya memenangkan kemenangan dan mempertahankan kemenangan. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Papua Barat Lambert Jitmau mengatakan berjanji untuk siap mengibarkan panji Partai Golkar di Provinsi Papua Barat, bahkan ia juga siap bekerja keras untuk memenangkan Airlangga Hartarto di Papua Barat pada pemilu Presiden 2024 mendatang. Kami tetap solid, kami menangkan yang terbaik untuk Partai Golkar. Sebagai informasi untuk Pak Ketum dan jajaran hari ini hadir, sejak 3 periode provinsi yang baru lahir ini, Partai Golkar sekaligus sebagai partai pemenang, pemegang kekuasaan, pemegang palu, sayangnya kami tidak pernah mempunyai seorang gubernur di provinsi yang hadir ini. Kami selalu memberikan yang terbaik, mempunyai mesin politik, mempunyai keputusan untuk memberikan dukungan kepada kader-kader yang lain, bukan kader Golkar. Pertanyaan bagi saya, apakah Golkar seperti itu terus? Tidak. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional melakukan penandatanganan kerjasama dengan PBJS Tenaga Kerja guna menjaring dan memberikan jaminan bagi tenaga kerja.
Penandatanganan MOU perisai antara BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Fakfak dengan DPD Gapeknas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berlangsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan Fakfak Kamis kemarin. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sirta Mustaqim menyampaikan, perisai BPJS Ketenagakerjaan merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan juga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersifat keagenan untuk merekrut atau mengakuisisi tenaga kerja sektor bukan penerima upah dan tenaga kerja dan bidang usaha sektor mikro kecil atau menengah. Melakukan penandatanganan kerjasama perisai BPJS Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Gapeknas Kabupaten Fakfak. Nah, perlu saya jelaskan secara singkat saja terkait tujuan dari penandatanganan ini, di mana perisai BPJS Ketenagakerjaan adalah inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan juga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersifat keagenan untuk merekrut atau mengakuisisi tenaga kerja sektor bukan penerima upah dan tenaga kerja dari badan usaha sektor mikro atau kecil atau menengah. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Kabupaten Fakfak Freddy T mengatakan, terkait BPJS Ketenagakerjaan dasar hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Ketiga aturan perundang-undangan mengatur tentang kerjasama, maka Gapeknas sangat mengharapkan adanya kerjasama dan akan memberikan suatu motivasi baru untuk Asosiasi Kabupaten Fakfak yang berjumlah 170 orang. Sudah tahu bahwa Undang-Undang 24 dengan turunan turunannya kan yang ada yang apa dan ada Perpres lagi 109/2013 juga tahu ya, mengingatkan kembali ketiga ini ada kerjasama. Kami dari KPK sebenarnya sudah mengharapkan adanya kerjasama ini, tapi ternyata ini memberikan suatu motivasi baru lagi untuk kami di asosiasi yang begitu banyak anggota. Anggota mungkin sudah 170. Penandatanganan perjanjian MOU perisai antara BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Fakfak dengan DPD Gapeknas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berlangsung di ruang rapat kantor BPJS Cabang Fakfak. Kegiatan ini dihadiri beberapa perwakilan peserta, staf kantor BPJS Fakfak dan para wartawan di Kabupaten Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Lomba seleksi kompetensi pelajar mulai berjalan hari ini di SMK Negeri 2 Manokwari. Lomba yang diikuti oleh SMK di Manokwari Raya akan mencari peserta terbaik dan akan mewakili Manokwari Raya ke Kota Sorong. Sebelumnya pembukaan kegiatan lomba kompetensi sudah dibuka langsung oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang berlangsung Kamis 2 September kemarin di SMK Kesehatan. Dan pada hari ini SMK di Manokwari Raya mulai melaksanakan lomba kompetensi siswa di SMK Negeri 2 Manokwari, SMK 1, SMK 3, dan SMK Kesehatan. Mewakili para kepala SMK di Manokwari Raya, Ariel Kopui mengatakan kurang lebih selama 1 bulan, pihaknya telah melakukan persiapan bagi anak-anak didik yang akan mengikuti lomba dari masing-masing SMK di Manokwari Raya. Kopui mengatakan lomba yang berlangsung selama sehari diharapkan dapat menghasilkan calon-calon peserta yang siap bertanding untuk Papua Barat di Kota Sorong pada tanggal 6 September nanti. Kami dari SMK Kabupaten Manokwari itu sudah melakukan kegiatan ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dalam persiapan anak-anak mengikuti lomba. Nah, dari SMK Kesehatan itu ada 1 mata lomba, SMK 2 itu ada 8, SMK 1 ada 1 mata lomba, SMK 2 itu, SMK 3 itu
ada 1 mata lomba, dan beberapa SMK yang lain. Tentunya semua ini berhubungan dengan penilaian dalam taraf anak-anak mana yang harus mengikuti kegiatan di Sorong. Dalam hal ini lomba kompetensi siswa, sehingga kami membutuhkan juri dari dunia industri. Ada beberapa yang tentunya jadi juri, yaitu dari RRI, Sinar Suri, dan dari dunia industri lain. Saya berpikir kami dari Kabupaten Manokwari siap untuk mengikuti kegiatan itu di Sorong. Ketua Musyawarah Kerja Kepala-Kepala Sekolah SMK Papua Barat, Regina Wutoy, berharap ajang lomba kompetensi siswa yang dimulai hari ini dan diikuti sedikitnya 11 bidang lomba, SMK di Manokwari Raya bisa mencapai target 80% untuk meraih hasil terbaik mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Regina menyebutkan tentu hal ini perlu adanya kerja keras dari semua kepala sekolah dan siswa, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih untuk ajang lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Papua Barat, secara khusus di Kabupaten Manokwari Raya. Target kami tentunya yang terbaik dari Kabupaten Manokwari akan meraih predikat untuk ke tingkat nasional. Dari 11 mata lomba yang kami ikut sertakan, ya kami berharap mudah-mudahan 80% dari target kami, anak-anak kami bisa meraih untuk ke tingkat nasional. Nah, ini tentunya berkat kerja keras kita semua, para pembimbing, para pendamping, para kepala sekolah, dan tim yang ada di sekolah, serta tentunya siswa peserta lomba itu sendiri. Walaupun di situasi masa pandemi ini, kami berharap anak kami mampu untuk menerapkan kompetensi yang dimilikinya khusus di ajang lomba ini. Disinilah sejauh mana kita mengukur peningkatan mutu atau pencapaian mutu dari kompetensi yang dibuka di semua SMK secara khusus di Kabupaten Manokwari Raya. Lomba kompetensi siswa SMK yang berlangsung selama 1 hari melibatkan juri dari dunia industri yang ada di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menjaga Kamtibmas Kapolres Manokwari terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya. Kapolres Manokwari terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Manokwari untuk tetap menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing. Ia juga mengatakan masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya. Beberapa kejadian yang sempat membuat Kamtibmas tidak aman itu disebabkan karena berita-berita yang tidak benar lalu disebarluaskan melalui media sosial yang membuat orang mudah percaya dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kepada masyarakat Kabupaten Manokwari dan sekitarnya, saya berulang kali menghimbau bahwa jangan mudah terprovokasi. Kemarin-kemarin ini ada beberapa kejadian yang semuanya diawali daripada berita yang belum tentu kebenarannya, berita bohong atau hoax ataupun provokasi. Jadi kalau kita melihat ada sebuah berita segala macam, tolong dicek dan dicek masalah kebenarannya. Dan jangan pernah kita merasa terprovokasi bahwa suatu permasalahan pasti seperti itu. Kemarin permasalahan vaksin seolah-olah diberitakan di media sosial bahwa polisi melakukan pemaksaan untuk melakukan vaksinasi. Padahal untuk vaksinasi yang bisa melakukan kegiatan tersebut adalah dari tim kesehatan. Sementara polisi hanya membantu mengkoordinir saja dan menjaga keamanannya. Kepada masyarakat, Kapolres meminta agar lebih sabar dan tentunya sebelum mengambil tindakan, dicek dulu kebenarannya kepada pihak yang berwajib sehingga tidak salah dalam menerima informasi. Dan lain sebagainya itu belum tentu, dikarenakan banyak foto-foto lama yang bisa diedit dan dipergunakan untuk memprovokasi dan membuat suasana Manokwari menjadi tidak aman. Jadi harapan kami kepada masyarakat, lebih cerdaslah, sabar, tanyakan masalah kebenaran ke pihak yang berwajib sehingga tidak salah informasi, dan stop. Kita mulai dari kita sendiri, stop. Kalau ada berita yang tidak benar, kita stop, jangan dipanjang lebarkan.
Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Angka partisipasi warga Kabupaten Fakfak mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Untuk itu dihimbau kepada warga agar jangan kemakan isu hoaks yang beredar. Hal tersebut disampaikan Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan di ruang kerjanya kepada beberapa awak media. Kapolres Fakfak mengapresiasi prestasi kegiatan dan angka partisipasi warga Fakfak mendatangi spot-spot pelaksanaan vaksinasi yang difasilitasi Polres Fakfak dan juga oleh Pemda. Kapolres juga menghimbau agar jangan bangga dengan angka yang telah dicapai, akan tetapi terus datang untuk vaksinasi serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal vaksinasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun leading sektornya itu sebenarnya adalah masing-masing pemerintah daerah ya, yang ada. Kemudian kami dari pihak Polri maupun TNI itu membackup ya, mendukung pelaksanaannya agar target vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas ini bisa tercapai. Jadi sekarang persentasenya itu naik menjadi 80%. 80% itu sekitar 66.000 sekalian, sekian dari 89.000. Ya. Kapolres juga menegaskan bahwa kehadiran TNI Polri hanya untuk membackup kegiatan vaksinasi di daerah, sedangkan yang punya wewenang adalah Pemda setempat. Akan tetapi menurut Kapolres Fakfak, pihaknya akan memfungsikan seluruh polsek untuk membackup Kodim 1803 Fakfak. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini memang hasil dari kegiatan kita vaksinasi. Jadi untuk menciptakan kekebalan memang sama-sama antar masyarakat kan, jadi saling menjaga. Maka saya himbau masyarakat, mumpung vaksin ini gratis gitu kan, sudah datang sudah. Daripada nanti bayar lagi, jangankan bayar mahal 750 Pak, atau berapa 400, mungkin 100 pun kalau disuruh bayar pun banyak kan tidak mau toh. Kayak mumpung gratis, kayak kita datang saja. Ya, saya tekankan lagi, saya himbau lagi, jangan kita berpuas diri dengan angka yang ada. Sekarang yang bisa jaga diri kita, keluarga kita itu hanya kita sendiri. Ya, dengan itu tadi, taat protokol kesehatan. Masker ini jangan sampai lepas. Masker jangan sampai lepas, kemudian kita sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian juga kita membatasi jarak dan sebagainya. Kalau memang kita yakin untuk di keluarga kita itu aman dan sebagainya, cuma kita jangan terlalu abai. Kalau memang ada kesempatan kita untuk tes swab untuk pribadi, silakan untuk kita tahu keadaan kesehatan kita. Pada kesempatan tersebut, Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar proaktif datang ke lokasi vaksinasi yang digelar secara gratis. Dari Fakfak, Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, hingga awal September 2021, jumlah persentase tingkat kesembuhan di Papua Barat mencapai 21.833 orang dengan persentase 97,3%. Informasi tersebut berdasarkan data update Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pertanggal 2 September 2021 yang disampaikan di website Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang menyatakan sebanyak 131 orang dinyatakan sembuh yang berasal dari Kabupaten Manokwari, 123 orang, Fakfak 3 orang, Kota Sorong 3 orang, Teluk Wondama 1 orang, dan Kabupaten Sorong 1 orang. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan kesembuhan di Papua Barat hingga saat ini mencapai 21.833 orang dengan presentase 97,3%. Untuk tingkat kesembuhan per kabupaten kota, Kota Sorong 8.384 orang dengan presentase 98,0%. Kabupaten Manokwari 5.895 orang dengan presentase 98,1%. Teluk Bintuni 1.720 orang dengan presentase 94,8%. Fakfak 1.490 orang dengan presentase 96,6%.
Sorong 1182 dengan persentase 96,4%. Teluk Wondamang 885 orang dengan persentase 96,0%. Raja Ampat 935 orang dengan persentase 99,3%. Sorong Selatan 366 orang dengan persentase 90,6%. Kabupaten Kaimana 617 orang dengan persentase 96,9%. Manokwari Selatan 288 orang dengan persentase 95,4%. Tambrau 63 orang dengan persentase 94,0%. Kabupaten Maibrat 10 orang dengan persentase 66,7% dan Pegunungan Arfak 3 orang dengan persentase 100%. Untuk jumlah kematian dari kasus positif COVID-19 di Papua Barat 337 orang atau 1,5% dari total jumlah kasus positif. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.